bahwa Mhm. setiap etnis itu memiliki sastranya masing-masing yang kita sebut sebagai sastra lisan ya kan. Mhm. Ya tadi menyebut Gowoni pasti ada Atulaki, Moronene, lalu kemudian Muna dan Buton semua memiliki sastra lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Baik, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih banyak pada Kanda Saifuddin Gani atas waktunya meluangkan buat Perpustakaan Supiati. Dan pada kesempatan kali ini di Didaktif yang ke-12 kita akan membahas berkaitan dengan eh, kita mencoba untuk meneropong sastra Sulawesi Tenggara dengan bintang tamu saya. Jadi khusus di acara Didaktif kita tidak berkata pembicara atau pemateri atau pemantik, tapi saya menggunakan istilah bintang tamu sehingga tidak ada sekat di antara kita. Jadi saya kalau siap. misalnya tiba-tiba mau bertanya di tengah perjalanan misalnya Kak, mungkin bisa saya potong dan seterusnya. Artinya ini model kalau dalam proses pembelajaran ini pembelajaran dewasa katanya. Eh, Sebenarnya ada apa dengan sejarah sastra kita hari ini? Apakah memang melakukan parsialisasi ataukah memang bisa kita melakukan proses keterhubungan? Nah, meneropong sastra Sulawesi Tenggara artinya kita tidak berbicara hari ini. Kita butuh penjelasan. Mungkin bisa Kak kita bincang aspek histori atau sejarah dari eh, sastra di Sulawesi Tenggara, entah dari mana dimulai, kemudian nanti kita akan melihat konteks hari ini dan kira-kira bagaimana masa depannya nanti sastra. Kurang lebih seperti itu Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke baik. Terima kasih untuk sahabat saya Andi Karman dari Perpustakaan Supiati atas undangan ini untuk turut hadir berbicara di acara didaktif yang ke-12. Jadi berbicara mengenai sastra Sulawesi Tenggara memang cukup beraneka ragam, cukup kompleks karena itu berarti kita harus mulai dari tradisi lisan ke tradisi tulis di masa Kesultanan, lalu kemudian sekarang ini di era sastra Indonesia. Uh, Sulawesi Tenggara sebetulnya paling tidak ditopang oleh 4 suku besar seperti yang kita ketahui selama ini, Buton, Muna, Tulaki, dan juga Moronene. Keempat etnis ini masing-masing memiliki hasana tradisi lisan atau sastra lisannya sendiri yang hidup dari masa lalu dan sampai sekarang ini masih terus diwariskan, masih terus hidup seiring dengan kehidupan masyarakat, bahkan sampai ketika apa yang kita sebut sastra modern ditulis oleh para pengarang Sulawesi Tenggara. Kalau di Buton itu ada yang disebut sebagai Kabanti, lalu di Muna selain Kebanti juga ada Kantola. Ini sekedar menyebut beberapa tradisi lisan ya. Kalau Sebelum di Kak, Murunene Kak, ada Kak, Kak, Kada. halo. Oke, Sebelum dilanjut lebih mendalam, Kak, saya mau tanya, Kabanti itu sebenarnya apa itu, Kak? Karena di IGTA pun menggunakan nama Kabanti. Bisa mungkin saya gitu dapat ya. penjelasan, Kak? Ya, silakan, Kak. Oke, oke. Jadi Kebanti itu semacam uh, uh, ungkapan dari ungkapan puitik masyarakat Hmm. Buton dan juga Una yang biasanya diekspresikan melalui lagu. Dalam pengejawantaannya di masyarakat kadang diiringi dengan musik yang biasa diungkapkan misalnya melepas anak ke negeri rantau atau misalnya
ada ritual-ritual tertentu, menyambut tamu. Disitulah Kebanti muncul. Sip, dilanjutkan. Dan menggunakan bahasa di Buton, Wolio, Wakatobi, Kuli Susu dan sebagainya juga ada di Muna. Nah, tadi terakhir ke Tulaki, ya, di Tulaki itu ada Anggo, ada Sua-Sua. Kalau Anggo itu dongeng, Sua-Sua itu lagu juga. Bahkan ada juga pantun yang disebut Kinoho di suku Tulaki. Nah, tradisi lisan ini sebetulnya ia menjadi modal yang sangat besar, baik sebagai inspirasi penulisan sastra di era sekarang ini, era sastra Indonesia atau era sastra modern, maupun kemungkinan bisa dipinjam kaidah puitiknya, ragam estetiknya untuk pengungkapan katakanlah puisi di era kekinian. Itu untuk tradisi lisan. Dan sedikit banyaknya, meskipun tidak begitu besar, ia juga menjadi inspirasi bagi penulisan puisi di era sekarang ini. Gitu kan ya? Lalu tradisi lisan di Buton, nah ini pertanyaan menarik, seperti kawan Andi Karman menuliskan di publikasi kita itu. Ada tradisi tulis di masa lalu di Buton, tapi kemudian mengapa generasi penulisnya tiba-tiba putus, tidak segera lahir, ada keterputusan, tidak sebagaimana misalnya tradisi tulis di Makassar, ya kan? Lalu misalnya tradisi tulis di Riau. Ini pertanyaan menarik, pertanyaan kami juga yang ada di Kendari. Tapi kalau kita rujuk ke masa lalu, sepertinya ada benang merah, ada asal muasal atau musabab yang memungkinkan itu terjadi. Tradisi tulis di Buton itu paling tidak dimulai di era Kesultanan Laelangi atau Sultan Dayanu Ihsanuddin Laelangi. Beliau ini adalah Sultan keempat dengan dituliskannya Martabat 7. Jadi Martabat 7 itu adalah sumber hukum di Kesultanan Buton saat itu. Tapi kemudian ini menariknya adalah di tahun itu tadi di Sultan Dayanu Ihsanuddin tahun 1500-an sampai 1631. Akan tetapi 1597 sampai 1631. Akan tetapi di ke bawahnya mulai 1632 bahkan sampai kita sementara sampai di 1700 itu sudah ada konflik, terutama antara konflik Kesultanan Buton dengan konfliknya tempatnya di Karman sekarang, Kerajaan Goa. Oh gitu. Buton dan Goa. Jadi Buton dan Goa. Konflik itu berpengaruh juga terhadap, menurut saya, bukan hanya persoalan politik, sosial antar dua kerajaan, tetapi juga berpengaruh pada tradisi intelektual, yaitu tradisi menulis itu, ya kan? Nah kan, lalu tahun 1667, 1663 kan ada Goa menyerang Buton kan? Ya. Dalam bukunya Susanto Suhdi itu, bukunya sejarawan Susanto Suhdi, Laburo Pelebuana, di situ Buton kalah. Akan tetapi tahun 1667 Buton bersekutu dengan Belanda, lalu kemudian perang total melawan kerajaan Goa. Nah, di tradisi lisan Buton yang kemudian juga ada di dalam buku Laburo Pelebuana karya Susanto Suhdi, kerajaan Makassar, kerajaan Goa di situ kalah. Nah, perang fisik antara Goa dan Makassar itu ikut berpengaruh terhadap tradisi kepenulisan di Kesultanan Buton itu. Tetapi yang menarik adalah ada satu masa ketika seorang sultan ini adalah seorang pujangga, Andi Karman. Dia seorang penyair begitu. Iya. Namanya Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Dia adalah sultan yang ke-29
dan dia menulis Kabanti, bukan hanya Kabanti yang hidup secara lisan di masyarakat kan, tetapi juga Kabanti ia tulis sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan syiar Islam, menyampaikan petua-petua agama, menyampaikan katakanlah kearifan-kearifan sebagai seorang sultan. Salah satunya adalah Kabanti Bula Malino itu. Dan di masa Sultan Idrus Kemudian ada seorang namanya Kenefulo itu, ada mengatakan dia penasihat. Dia juga seorang sastrawan, seorang pujangga. Namanya Abdul Ghani. Dan di era Sultan Idrus Kemudian ini tradisi menulis di Kesultanan Buton mencapai puncaknya. Sultan sendiri adalah seorang penyair, seorang pujangga. Beberapa orang di sekitarnya adalah seorang pujangga, perawan. Salah satunya adalah Abdul Ghani, Kabanti. Lalu mereka ini, Abdul Ghani, lalu kemudian Muhammad Nuh itu dikirim ke Arab untuk belajar agama di sana. Dan ketika kembali ke Buton, ia menerapkan ilmu itu. Nah, menariknya adalah daerah Kesultanan Idrus Kemudian ini, ia mendirikan komunitas. Di tahun 1800-an itu. Namanya Zawiyah. Zawiyah ini ada menyebut Zawiyah. Ada menyebut pesantren, tapi untuk istilah sekarang disebut sebagai komunitas. Nah, di Zawiyah itulah tradisi menulis, menyampaikan ajaran agama, tasawuf itu dilaksanakan di Kesultanan Buton, dan karya-karyanya ikut memengaruhi di era kesultanan berikutnya dan masih dapat dibaca sampai sekarang. Tapi kemudian ada pertanyaan kan, mengapa ada keterlambatan regenerasi, atau katakanlah ada sedikit kemunduran dunia kepenulisan di Kesultanan Buton. Betul tidak, Andi Karman? Bagaimana, Kak? Terus. Kemudian ada pertanyaan. Ya. Mengapa tradisi kepenulisan itu mundur? Ya, itu tuh, Kak. Betul. Ada apa gitu? Ada apa ya kan? Oh, ya. Nah, dalam catatan saya, faktor-faktor itu terjadi. Pertama tadi itu adanya perseteruan antara kerajaan Kesultanan Buton dan kerajaan Goa. Yang menurut Susanto Suhdi melahirkan suatu masa yang disebut sebagai ketidakstabilan tetap. Jadi Kesultanan Buton mengalami masa yang panjang, kurang lebih 500 tahun, tidak stabil, karena dirongrong oleh dua seteru, kerajaan Goa dan Kesultanan Ternate. Itu pertama. Yang kedua, termasuk juga ada faktor internal, ada perseteruan antara kalangan bangsawan yang ingin menjadi sultan kembali, lalu ada ketidakpuasan. Kondisi ini membuat tradisi menulis tidak begitu mendapatkan suasana yang bagus untuk dilakukan begitu. Lalu berikutnya adalah berafiliasinya Kesultanan Buton ke Pangkuan Ibu Pertiwi, NKRI. Itu ketika Sultan Buton diundang oleh Presiden Soekarno ke Malino kalau tidak salah, dan di situ dinyatakan Kesultanan Buton bergabung dengan Republik Indonesia kan? Kan semua sultan saat itu kesultanan bergabung dengan NKRI, termasuk Kesultanan Buton. Jadi ikut pula berpengaruh, ada masa transisi di situ. Nah, hal yang paling membuat tradisi menulis itu menjadi turun adalah Buton dicap sebagai basis PKI tahun 1969.
69. Oh, 69 Kak. Apa alasannya Yang Kak? menyebabkan Apa yang menyebabkan sehingga ini, diklaim sebagai ini komunis Kak? ya, dari data-data sejarah yang kita peroleh, yang kita baca atau data-data lisan yang kita peroleh, itu konon eh, di tahun itu ada KRI Dompu. Apa itu Kak? Ada KRI Dompu yang berlabuh di salah satu daerah di Buton dan konon ia membawa senjata begitu. Dan juga itu adalah bagian dari ada PKI yang masuk ke Buton begitu. Dan salah satunya kan Bupati Buton Muhammad Kasim kan dituduh terlibat dan kemudian ia meninggal di dalam penjara tahun 69 itu. Konon dari pihak militer saat itu mengatakan Bupati Kasim itu dia bunuh diri karena terlilit lehernya oleh tali. Tapi kemudian orang-orang mengatakan itu tidak benar. Terlepas dari soal itu, cap Buton sebagai basis PKI kemudian menjadi trauma besar bagi masyarakat Buton, sehingga kan bukan hanya Bupati Kasim yang meninggal, banyak intelektual Buton yang ikut ditangkap saat itu. Kemudian kan berdampak pada anak cucunya kan, sehingga ada trauma mendalam ikut berpengaruh pada tradisi menulis di Buton saat itu. Dan tradisi menulis di Buton kan diungkapkan melalui, kalau di Kesultanan Buton itu melalui bahasa Wolio, ya kan? Bahasa Wolio. Bahasa di Kesultanan Buton, bahasa Wolio. Dan itu trauma itu terasa sampai sekarang oleh intelektual muda Buton, itu merasakan sampai sekarang pengaruh Buton sebagai basis PKI itu. Lanjut Kak, lanjut. Gitu, semakin menarik ini. Oh gitu ya? Iya. saya kayak terbawa ini ke sejarah masa lalu ini. Lanjut Kak. Oke, lalu kan kita kembali ke masa belakang lagi. Iya. Era kegemilangan tradisi menulis Buton, di era Sultan Idrus Kemudin tahun 1800-an itu kan, itu bersamaan dengan era kegemilangan Kesultanan Melayu di Riau. Oh, iya. Itu ketika Idrus Kemudin menggubah Kabanti, pada saat yang hampir bersamaan Raja Ali Haji menggubah Gurindam 12. Ya kan? Lalu di kerajaan gua kan ada Patinggaloang. Itu 1600 sampai 1654 kan? Ya, antara gua Takalar itu Kak. Ya, antara itu. Maksudnya tidak begitu jauh jaraknya. Iya, betul Kak, betul. Tetapi kemudian di Kesultanan Melayu, kerajaan Melayu, mereka ada masa transisi 40 tahun. Dari era Aisyah Sulaiman, terakhir karyanya, ke era Sutarji Kalsumbahri dan kawan-kawan. Itu mungkin pertanyaan kita. Iya. Mengapa di Melayu bisa lahir pengarang-pengarang sekaliber Tarji, Hasan Yunus, Rida Kaliamsi, ya kan, Ibrahim Satta. Tapi di Buton ada keterputusan begitu, ya kan? Iya. Atau katakanlah di Makassar ada Husni Jamaluddin misalnya, ya kan? Iya. Lalu ada misalnya Aspar Paturusi, ya, dan penyair-penyair segenerasinya begitu. Iya. Tapi di Sulawesi Tenggara itu tidak terjadi. Itu pada apa itu? Iya. Dari diskusi saya dengan teman-teman, salah satu penyebabnya itu adalah yang tadi itu, adanya trauma besar di masyarakat Buton cap PKI tahun 1969. Dan bahkan sampai sekarang ada teman-teman generasi Buton, intelektual muda Buton yang masih menahan naskahnya untuk diterbitkan,
yang bercerita tentang tahun 69 itu. Padahal kan kita hidup di era bebas. Iya, iya, iya. Sudah reformasi kok masih. Hmm. Padahal kita sudah ada di era kebebasan. Sementara di daerah lain sudah sangat muncul generasi-generasi penulisnya. Itu salah satu fakta. Lalu mungkin juga ada faktor internal, Andi Karman, Dinda, adalah naskah-naskah Buton itu juga tidak bisa diakses dengan bebas. Oh, iya, iya, iya. Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di dalam lingkungan keraton. Keraton, iya, 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 iya. Iya. Hmm. Katakanlah hanya peneliti-peneliti tertentu, Iya, iya, iya. atau orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Lalu kalaupun dipublikasi, hasil mengakses itu, ia masuk ke jurnal atau ke buku misalnya kan, sehingga ia bukan menjadi bacaan umum sebagaimana Gurindam 12 di Makassar, atau sebagaimana syair perang Mengkasar di Sulawesi Selatan. Kan syair perang Mengkasar sekarang menjadi bacaan luas kan? Iya, 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 betul, Kak. Sementara syair perang Buton misalnya, itu ada naskahnya, sampai sekarang belum diakses publik begitu. Gurindam 12 Raja Ali Haji, atau katakanlah di ranah kebudayaan lain di Indonesia, itu bisa diakses oleh publik. Ini mungkin terkait juga political will, kemauan politik pemerintah setempat, perhatian pemerintah untuk mengangkat hasanah-hasanah kebudayaannya. Jadi akses terhadap naskah-naskah Buton itu ikut berpengaruh terhadap bagaimana regenerasi penulis Buton harusnya cepat lahir, tetapi agak tertunda begitu. Lalu kemudian, tetapi tahun 1000 di atas 1950 ke atas itu sebetulnya tradisi intelektual juga ada, tetapi referensi-referensi yang saya temukan bukan pada aktivitas berkarya atau menulis, tetapi menerjemahkan karya atau menyalin ulang karya dari zaman Sultan Idrus Kaimuddin. Misalnya Abdul Mulku Sahari menyalin ulang karya-karya di zaman Idrus Kaimuddin atau menerjemahkan kembali. Tetapi penerjemahannya itu pun memang tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga sastrawan, masyarakat luas, pelajar, mahasiswa, juga sastrawan Sulawesi Tenggara di masa kini tidak bisa mengakses itu, tidak bisa membaca seleluasa, membaca hasanah sastra Indonesia modern. Nah, sampai kemudian ketika kita tiba era tahun 1990-an sampai 2000, kan baru lahir generasi sastrawan Sulawesi Tenggara. Gitu. Kalau kita menyebut dari Buton ada Irianto Ibrahim. Tapi itu kan baru lahir 1990-an ke atas, atau tahun 2000-an lah. Ada Laude Gusman Nasiru, ada Arsad Salam, ada Ilham Kimuhyiddin. Itu kalau kita menyebut Buton ya. Lalu kemudian maksudnya Buton dalam artian dulu menjadi wilayah Kesultanan Buton seperti itu, ya kan? Yang kita andaikan menjadi anak kandung langsung dari kebudayaan Kesultanan Buton. Lalu kemudian ya segenerasi saya juga, tetapi memang sepertinya ada keterputusan antara tradisi kepenulisan sastra Indonesia dengan tradisi kepenulisan di Kesultanan Buton. Sampai saat ini hasil penelitian kantor bahasa yang saya juga terlibat di dalam, manuskrip tertua untuk sastra modern itu tahun 85, masih sangat muda. Masih sangat muda. Dan kalau kita lihat isinya, tidak ada kaitan tematik dengan hasanah di Buton. Kita lihat gaya ungkapnya, tidak ada pengaruh puitik dari puitika Kabanti misalnya, atau puitika kelisanan. Kelisanan
dari berbagai etnis yang ada di Buton begitu. Mengapa? Karena terbatasnya bacaan, hasanah tradisi lisan dan tradisi tulis, dan yang dibaca jadinya adalah karya sastra Indonesia modern yang berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Ulio, lagi, Muna, Brunene, dan sebagainya dan sebagainya. Gimana, bro? Ya, Kak, saya teringat dengan diskusi kami antara saya dengan teman siapa ini? Denrate. Jadi Arif Rahman Denrate itu yang termasuk pemain Sinrili. Saya mengajukan pertanyaan, dan mungkin ini juga mengajukan pertanyaan yang sama, Kak. Apa yang menyebabkan sebenarnya sehingga naskah itu, jadi saya sempat bilang bahwa naskah yang apa sebenarnya yang menyebabkan keterputusan itu terjadi, salah satu diantaranya boleh jadi adalah ketidakinginan ataukah naskah yang kemudian bisa mestinya turun-temurun itu kemudian dibatasi, biasanya orang-orang tertentu. Sama dengan kasus yang ada beberapa tempat yang saya dapatkan bahwa kalau bukan keturunannya, maka naskah itu tidak boleh sampai selain dari itu yang tadi. Jadi saya membayangkan bahwa jangan sampai konsep kesusastraan dalam hal ini naskah, kalau misalnya di Sulawesi Selatan kan ada istilah apa ya, ataukah ada semacam naskah kuno yang mau tidak mau kalau bukan keturunannya itu tidak bisa dibaca. Istilahnya apa ya? Ya hanya memang orang tertentu, dan itu yang menyebabkan sehingga model kesusastraan kita sangat lamban untuk kemudian diteruskan. Jadi jangan salah ketika model kesusastraan yang berterima adalah model kesusastraan nasional, karena itu yang terbuka. Betul. Boleh jadi. Nah, makanya itu pertanyaan saya, Kak. Apakah memang salah satu landasan kesusastraan kita tidak bisa bangkit, dalam hal ini sastra lokal ya yang saya maksudkan, itu tidak bangkit karena persoalan itu keterbatasan referensi, kayak gitu, Kak? Betul itu. Betul, itu salah satunya. Artinya untuk mengakses naskah itu memang tidak semudah kita mengakses karya sastra berbahasa Indonesia. Karena kan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan kemudian juga tidak setiap orang yang ingin mengaksesnya langsung bisa mendapatkannya begitu. Itu juga salah satu faktornya, sehingga karya-karya itu tidak bisa menjadi bacaan umum sebagaimana bacaan sastra Indonesia. Tetapi meskipun demikian, naskah-naskah di Kesultanan Buton itu masih bisa kita temukan. Khusus tradisi lisan misalnya, itu menjadi bagian dari penelitian Suliman Udu, lalu Asri, lalu kemudian Laude Talami, dan kalau Kabanti yang tertulis itu banyak juga diakses dan dipublikasikan oleh misalnya Prof. Niampe, lalu kemudian Pak Susanto Suhudi sendiri, dan Pak Ali Rosdin. Tetapi kebanyakan dalam penelusuran sementara saya yang terbatas, karya-karya sastra itu ditinjau dari bagian dari tradisi tulis begitu, bukan dikaji khusus sebagai karya sastra. Dan misalnya dalam beberapa buku, Kebanti-kebanti itu ia hanya lampiran dari sebuah buku begitu. Ia tidak hadir secara otonom yang bisa langsung diperlakukan sebagai karya sastra. Sehingga memang ada semacam kendala-kendala untuk langsung bisa membacanya, yang kemudian bisa kita jadikan sumber kreatif untuk kepenulisan sastra Indonesia yang berbahasa Indonesia di Sulawesi Tenggara. Ini kan ada 4 tadi yang kita bilang, Kak, tentang ini. Apakah memang dominannya pada saat itu hanya lebih kepada Kesultanan Buton? Bagaimana dengan
Ini Tolaki dan sebagainya, kira-kira bagaimana konteks sejarah kesastraannya mereka, Kak? Iya, kalau kalau misalnya Tulahi kan juga eh, kerjaannya, Iya, 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 iya. tapi kemudian eh, lebih banyak tradisi sastranya itu, Mhm. dari sastranya itu memang diwariskan dalam bentuk lisan begitu. Mhm. Eh, pada tahun 2000 berapa ya, 2017 mungkin, saya dan kawan-kawan pernah menelitinya salah satu sastra Tulaki itu namanya Kinoho, ia Kinoho. pantun. Dan dia Oh. memiliki Kinoho, dia memiliki ragam puitik yang sangat khas yang berbeda dari pantun. Kalau pantun Melayu misalnya kan bunyinya hanya di akhir larik ya Iya, kan. iya, iya, Kak. Tetapi kalau Kinoho bunyi itu bersahutan setiap kata. Jadi eh, baris pertama, kata Mhm. pertama baris pertama Mhm. dengan kata pertama baris ketiga itu bunyinya sama dan Oh. sebaliknya sehingga eh, dia menjadi pantun yang polifonik begitu, Iya, 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 iya. penuh dengan bunyi. Bunyi-bunyi. Ini juga tak lepas dari eh, bahasa Tulaki sebagai bahasa vokalis kan, sehingga semua huruf akhir huruf katanya itu memang bunyi vokal. Tapi bukan hanya di situ, eh, akhir huruf akhir setiap kata itu memiliki bunyi yang sama atau paling tidak mirip dengan setiap kata pada baris yang lain. Hanya masalahnya kan eh, itu kemudian tidak menjadi sumber inspirasi bagi puisi, katakanlah puisi modern yang ditulis oleh para penyair-penyair sekarang begitu. Ragam Putih Kinoho atau Kota Lakabanti Mhm. atau eh, sastra lain di Sulawesi Tenggara yang berbahasa ibu belum menjadi eh, belum dipinjam atau katakanlah dicuri ragam puitiknya untuk menjadi kekayaan pengucapan di puisi modern sekarang ini. Apalagi memang puisi modern Sulawesi Tenggara itu memang usianya masih sangat muda, baru tahun 80-an dalam penelitian kami di kantor bahasa. Mhm. Ini ada anu Kak, komentar dari Kota Kendari. Ya, ya, Artinya kalaupun misalnya referensi tidak terlalu anu Kak, bagus dikaji sejak zaman Kenepulu, belum masuk kesultanan, transisi ini nih, kesultanan, transisi semua kerajaan di Sultra, Buton, Tolaki, Wawoni, Muna, Moronene, Tiworo, Kulisusu. Artinya mungkin dia mau meminta bahkan sebelum masa kesultanan Kak. Tapi kalau misalnya memang penguatan tak pada mulai dari zaman kesultanan itu tidak jadi masalah. Hanya kalau misalnya ada semacam referensi tak Kak tuh yang bagaimana itu konsep zaman Kenepulu. ya. Jadi kalau itu berarti kita sudah masuk wilayah sejarah ya. Iya Kak. Eh, dan saya ya harus mengatakan saya tidak Oh iya iya. konsen di sejarah Oh ya iya kan. iya. Sip sip sip, Kak. Kalaupun saya konser sejarah, saya konser di sejarah Sastra, sastra. Apa betul yang kita betul. bincangkan sore hari ini sebetulnya Iya sejarah untuk sastra. mengulik, meneropong sejarah sastra Sulawesi Tenggara, baik itu katakanlah dari tradisi Lisan lisan, dan tulisannya. tradisi tulis, kemudian di era yang terkini di Sulawesi Tenggara. Yang saya ingin katakan adalah bahwa eh, tadi kan era kegemilangan tradisi tulis di Kesultanan Buton itu 1830-an ya. 30-an ya Kak. Di eh, era Sultan Idrus Kaimuddin melahirkan sastrawan di era itu. Melalui Kebanti Bulan Malino, Kebanti Bulan Malino. lalu Kebanti artinya bulan yang tenang, lalu Ajunga Indah Malusia, karya Bluganiu, pakaian yang tidak luntur. Lalu kemudian masa di bawahnya, tradisi intelektual di bawahnya itu banyak terutama kepada penyalinan ulang dari naskah-naskah di era-era sebelumnya. Disalin ulang karya-karya sastra itu. Dan sekarang ada terutama banyak pada Pak Al-Mujasi di
dalam keraton Buton. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan lagi adalah memang ada semacam masa transisi, yaitu kekosongan karya begitu. Kalau kita baca sejarah sastra Melayu kan kurang lebih 40 tahun dia. Nah, di Buton dia agak lebih lama lagi karena faktor-faktor yang tadi. Tapi ini butuh penelitian lebih lanjut. Yang saya ingin jelaskan adalah baru tahun 80-an tradisi kepenulisan di puisi Indonesia di Sulawesi Tenggara mulai bergairah dan menyebar begitu. Tahun 80-an itu kita kemudian mengenal Lardo Ariana, ya kan? Lalu kita mengenal Ahmad Zain, Laude Balawa, lalu kita mengenal nama-nama seperti Munawar Gibran, lalu Salehanan, Ahmad Zain, Tamar S, Ahid Hidayat, M. Ilyas, Mustaqim Cerbon, Sahrial Ashab, Atulillah Hoga, dan ya nama-nama itu di era 80-an sampai 90-an. Maaf, di era 80-an begitu sampai di pintu 90. Kak, mungkin bagus kita, saya sebagai orang yang dalam konteks di luar dari Sulawesi Tenggara, kira-kira yang masuk dalam Buton, kemudian Tolaki dan sebagainya. Artinya kalau pembicaraan konteks hari ini, Kak, misalnya Bau-Bau itu masuk Muna atau Buton dia, Kak? Kayak gitu, maksud saya persoalan daerah, maksud saya, Kak. Oke. Kalau kita berbicara secara administratif, iya, betul, Kak. Kan ada kota Bau-Bau, ya kan? Iya, Bau-Bau. Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, lalu Kabupaten Wakatobi, ya kan? Wakatobi, ya. Itu kabupaten sendiri. Kabupaten Muna Barat, ya kan? Meskipun yang saya sebut ini itu bagian dari Kesultanan Buton pada masa lalu. Termasuk Kabupaten Bumbana sekarang. Oh, Bumbana juga ya? Termasuk Kabupaten Bumbana di masa sekarang. Lalu kalau itu bagian dari Kesultanan Buton pada masa lalu. Lalu kemudian yang Tulaki, yang Kota Kendari sekarang, Kabupaten Konawe Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, termasuk Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur. Kalau Murunene kan itu Kabupaten Mubana yang sekarang. Dan masing-masing wilayah itu memiliki tradisi lisannya yang beragam. Gitu. Nah, ya lanjut. Bagaimana? Lanjut. Nah, oke. Tadi kan saya sampai di periode 85 sampai 95 nama-nama itu kan. Nah, kebanyakan memang periode ini itu langsung terpengaruh oleh sastra Indonesia. Pergaulan keseniman sastrawan Indonesia juga. Manuskrip yang tertua yang kita temukan itu baru tahun 85. Dan itu ditulis oleh Lardo Ariana. Lardo Ariana ini itu dari Sulawesi Selatan pindah ke Sulawesi Tenggara tahun 80-an. Jangan sampai juga Saifuddin Gani menulis karya yang berasal dari Sulawesi Barat ke Sulawesi Tenggara. Enggak bercanda. Lanjut, Kak. Lalu ya mereka pergaulan kesenian dan sastra Indonesia, ya kan? Karena faktor-faktor tadi itu minimnya sumber-sumber sastra di Sulawesi Tenggara berbahasa Sulawesi Tenggara untuk menjadi bacaan bersama begitu. Dan faktor-faktor lain yang saya sudah sebutkan tadi. Lalu kemudian masuk di periode 2005 sampai 95 sampai 2005 itu lebih beragam lagi. Di situ ada sastrawan itu adalah misalnya Abdul Razak Abadi, Iranto Ibrahim, Ilham Kim Muhyiddin,
Iwan Kunawe, Rio de Mataju, Royan Iqmal, Gali, Sendriakti, Ali Nur Lapae, Krisni Nemita, dan juga Arsad Salam. Nah, yang menarik di sini adalah memang generasi ini terpengaruh oleh sastra Indonesia begitu, ya kan? Bacaan-bacaan sastra Indonesia. Tapi tentunya mereka juga menggali hasanah-hasanah yang ada di Sulawesi Tenggara, hasanah-hasanah etnik yang ada di Sulawesi Tenggara. Irianto Ibrahim misalnya, ia menjadikan sejarah Buton, salah satunya tadi itu, Buton yang dicap sebagai komunis, PKI tahun 9 itu menginspirasi Irianto Ibrahim di dalam karya puisinya begitu. Ilham Kim Muhyiddin dalam puisinya itu ada irisan dengan beberapa tradisi lisan dan juga sejarah yang ada di Kabaina begitu. Lalu Iwan Kunawe lebih kental lagi, lebih kental ia memiliki hasanah tulaki di dalam puisinya. Adi Rizal juga ada latar-latar kampung tulaki di dalam puisinya. Krisni Dinamita kebanyakan banyak latar Buton. Sendriakti lebih kepada puisi-puisi yang ungkapan-ungkapan personal begitu. Gali lebih banyak memotret masyarakat bawah, yang masyarakat kekinian di tempat ia tinggal, dan Andi Nur Lapae, meskipun dia umurnya sudah di atas 50 menuju 60-an sekarang, tetapi ia baru mau menulis di era setelah dia pensiun menurut dia, yang banyak menggali sejarah di kota Kendari. Memang kita di Kendari tidak seperti daerah lain. Katakanlah Sutarji kan, dia terpengaruh mantra kan? Iya betul Kak. Lewat kredonya ia mengembalikan, membebaskan kata dari makna, dan dia meminjam puitika mantra dari Riau dengan bunyi yang khas begitu. Kita di Sulawesi Tenggara sepertinya pengaruh sastra Indonesia lebih terasa, bukan tradisi lisan pada itu sebagaimana Tarji misalnya, atau sebagaimana Ibrahim Satta misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa jadi karena memang apakah penyair-penyair masa kini, ya termasuk saya juga kan, tidak menggali hasanah tradisi kita di sini, kita langsung berhadapan dengan sastra Indonesia seperti itu. Kak, itu gimana? Pertanyaan ini ada komentarnya dari siapa nih? Kota Kendari lagi. Sebenarnya untuk menakar wilayah di masa lampau bisa dilihat dari bahasanya di Sulawesi Tenggara. Setiap daerah punya bahasa daerahnya masing-masing, karena bahasa Buton, Tolaki, Woni, Muna, dan lain-lain. Kami mau sampaikan pada teman-teman bahwa kami hari ini konsentrasinya pada meneropong saja pada aspek sastra. Sastra dalam konteks di Sulawesi Tenggara, persoalan bahasa dan sebagainya mungkin ada waktu tertentu akan kita bincang. Misalnya makan kande, mongga fuma, artinya memang secara wilayah administratif zaman dulu kemajuan sastra bahasa setiap wilayah itu sudah masing-masing punya ciri khas. Artinya ini penguatan saja Kak, penguatan untuk penjelasan tak berkaitan dengan ini sudah lebih pada teknis, tapi sekali lagi kami ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa konsentrasi diskursus kami hari ini adalah membaca sejarah atau meneropong sejarah sastra di Sulawesi Tenggara. Nah, yang dijelaskan oleh Kanda Saifuddin Ghani itu mulai dari Kesultanan Buton dan kemudian sampai ada proses keterputusan dan kemudian disambung hari ini, tapi hari ini pun kemudian besar dipengaruhi oleh kesusastraan kita di Indonesia dengan dilihat berdasarkan sejarahnya. Saya mau kembali Kak pada persoalan diskursus kita hari ini. Ternyata memang ini yang menjadi ada yang menjadi persoalan menarik sebenarnya Kak tentang sejarah diklaimnya Kesultanan Buton yang kemudian dicap sebagai PKI di tahun 1969 tadi kan disampaikan demikian. Kemudian ada anak
yang berlatar belakang buton, mau menghasilkan karya, tapi karena ada bentuk ketraumaan, traumatik yang dialami oleh penulis kita, tapi tidak berani dengan dibahasakan tadi, sebenarnya saya tiba-tiba teringat dengan tulisannya siapa namanya nih, Haidar Musyafa, di Buya Hamka dalam novel biografinya itu, dia menjelaskan bahwa ada memang bentuk ketraumaan atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada, termasuk Hamka misalnya. Sebenarnya kita butuh objek kajian bahwa kita butuh sudut pandang dari orang yang mengalami ketraumaan itu. Ini ada komentar juga dari Teko Project. Seperti yang Bung Karman katakan, akses untuk naskah kuno cukup menjadi masalah untuk generasi sekarang yang ingin mendokumentasi atau menafsir ulang ke bentuk pertunjukan misalnya. Ini tadi yang dibenarkan oleh Kanda Saifuddin Ghani bahwa makanya kita butuh sebenarnya orang tua kita yang menyimpan naskah itu, dia tidak menjadi barang. Ya, harapan saya dengan Arif Rahman dan Rate kemarin, naskah itu betul-betul bisa termanifestasi kepada halayak ramai, tidak menjadi barang yang sakral. Itu memang harapan kita. Tapi sekali lagi ada yang betul-betul menyakralkannya. Yang tidak menyakralkannya itu ya kalau kakeknya sudah meninggal biasanya. Karena ada kemarin teman saya, si Arif Rahman dan Rate itu punya teman. Dan tantenya mengatakan, kalau memang kau butuhkan nak, ambil saja. Karena kakek juga sudah meninggal, tidak ada lagi yang meneruskan menyimpan naskah ini, dan itu ternyata memang sudah dimakan rayap. Artinya ini berdasarkan konteks sejarahnya masing-masing. Ada yang menyakralkan, ada justru meneruskannya. Dia butuh penerus gitu. Nah, ini bergantung sebenarnya kalau misalnya ini kita butuh penyambung lidah, karena peneliti butuh, apalagi kalau orang-orang di Balai Bahasa itu butuh orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara peneliti dengan pemilik naskah yang menyimpan naskah. Nah, itu termasuk sebenarnya kita butuh juga teman-teman yang punya naskah misalnya dan kemudian mungkin ada ketraumaan. Kita butuh keterbukaan Anda. Kita bongkar hal-hal yang kemudian menjadi tuduhan-tuduhan kemarin dengan memakai perspektif Anda sebagai penulis misalnya. Harapan kita sih gitu. Artinya jangan ketraumaan itu menjadi berlanjut gitu. Jangan sampai justru dengan tulisan Anda yang mengambil perspektif itu justru menguatkan kita hari ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut Kak pada persoalan artinya perbincangan kita, ya kalau yang digambarkan tadi bahwa karya hari ini sudah melihat misalnya siapa tadi itu, ada yang punya nama berlatar belakang Konawe, ternyata sekarang Konawe namanya. Kalau dulu itu Unaha Kak ya, tempatnya, maksudnya Kabupaten Unaha. Karena saya sekadar info saja Kak, saya lulusan SDN 1 Unaha. Saya pernah di Unaha. Oh, begitu ya? Iya, saya juga pernah di Wawotobi Kak. Jadi saya pernah cari kehidupan di Bendungan Wawotobi, tapi tempatnya di Unaha. Itu tahun berapa? Saya tahun berapa ya? 90-an Kak, 96 gitu. Saya lama di Unaha. Sempat juga di NTS. 96 itu saya masih di 96 itu saya masih di Pulmas. Oh, berarti saya lebih senior Kak di Sulawesi Tenggara ya. Ya, dan sekarang kita satu provinsi sekarang Kak untuk sementara. Saya di Kolaka Utara sekarang. Tepatnya di daerah Lapai dan saat ini. Iya, saat ini Kak. Istri saya kan kerja di situ Kak, di Lapai. Dan hari ini makanya saya tertarik mencoba untuk menelusuri ada tentang substansi sejarah sastra di banyak mantan, berarti ini di Unaha. Pada waktu itu masih SD, jadi belum ini. Kalau menyukai anak orang, ya biasalah. Ini Kota Kendari kayaknya mulai membongkaran ini. Masalah saya ini. Jadi saya termasuk dikategorikan dulu anak pasar Wawotobi. Kan di samping iya.
Saya anak pasar, Kak. Jadi jangan Waduh. macam-macam sama saya, Kak. Nggak bercanda, Kak. Eh, eh, s- Maksud saya, Oke. Kak, saya mau menilik, kita coba berbicara pada para penulis-penulis kita hari ini. Apakah karya-karya Ya, mereka masih ingin mengulik, mungkin butuh penjelasan kepada saya secara pribadi dan warganet kita bahwa karya-karya anak muda hari ini masih konsisten untuk membincang daerahnya dengan diperlihatkannya karya-karya ini, misalnya judul bukunya misalnya ini, naskah yang ya. paling kuat dengan lokalitasnya adalah ini misalnya. Oke, Kak, oke. eh, pernah berdiskusi sama, ya walaupun sebenarnya agak keluar sih diskusi kita, pernah diskusi dengan asli orang Tolaki, Kak, mengapa dalam bahasa mereka itu kebanyakan huruf O? Ya itu pertama karena bahasa vokalis tidak sama dengan di Sulawesi Selatan kan Hmm. bahasa konsonan ya kan Iya, iya, iya. berakhirin ing Oh, semua kan. Kalau di sini bahasa vokalis jadi berakhir huruf vokal begitu. oh gitu. Ya Jadi, memang banyak yang iya, begitu iya, iya, dan iya. itu tercermin dalam tradisi lisannya begitu. Hmm. Sip, Ya, sip. kembali ke Iya, soal pertanyaan tadi, saya, Kak. Iya. saya sepakat yang tadi kutakan dari bahwa Hmm. setiap etnis itu memiliki sastranya masing-masing yang kita sebut sebagai sastra lisan ya kan. Hmm. Ya, tadi menyebut bahwa ini pasti ada Atulaki, Moronene, lalu kemudian Muna dan Buton semua memiliki sastra lisan. Nah, Hmm. kan kemudian adalah bagaimana kelisanan tadi ini yang hidup diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi bertransformasi masuk ke sastra tulis atau sastra modern yang sekarang kita bincangkan kan. Hmm. Lalu sebelum saya lanjut tadi juga yang dari Teko Project itu memang sih terutama dulu terbatas, tapi sekarang sudah agak mudah kita akses naskah-naskah misalnya di Buton itu. Selain Hmm. bisa kita ke keraton, bisa kita akses dari buku-buku yang diterbitkan di masa kini. Itu banyak melampirkan eh, kebanti yang dibicarakan atau kebanti penting di masa Kesultanan Idris Kemudian itu. Yang penting kita mau giat mencarinya, termasuk tradisi lisan itu. Kan sumber kreatif kita apakah puisi, prosa, drama kan bisa juga tradisi lisan ya kan? Hmm. Sejauh mana kita sebagai pegiat sastra menjadikan eh, kekayaan di wilayah-wilayah etnis kita menjadi kekayaan di pengucapan karya sastra modern kita. Ikan situ masalahnya. Lalu tadi soal sastra Indonesia di Sulawesi Tenggara. Nah, itu bahkan di era tahun 2005 ke atas itu sudah banyak penulis-penulis muda dengan latar belakang etnis masing-masing tadi itu. Desi Terayu misalnya ya kan, dia menulis cerpen, ada latar munanya di situ. Wade Nur Iman, ada Hasan Muna dalam puisinya. Laude Gusman Nasiru, itu eh, ada dongeng-dongeng, katakanlah Wandiun-diu dalam puisinya, yaitu seorang ibu yang menjelma menjadi ikan duyung. Lalu Amaya Kim, Amiruddin Ena, Pras Patadungan, Imalawaru, Sartian Nuryamin ini juga Tolaki. Wow dari Rizky Adiputri, lalu dari Rob Alimin, Astika Al-Fahri, ini di era 2005 sampai 2015. Nah, sekarang dalam catatan saya, dalam pengamatan saya, Ya, ya. bahkan ada era yang paling terkini, Rini Manga, Ebita Bita, lalu kemudian ada Marwan, Nardin Effendi, Rahmat Adianto, Muhammad Nazir, Samiradin Samiri, Ahmad Ridwan Wanderer, dan Muammar Kadafi Qaddafi. Muhajir. Iya, iya, iya. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya begini, Iya. gitu. Apakah para sastrawan-sastrawan di era sekarang ini itu karyanya cukup dibaca oleh publik sastra Indonesia, atau seperti apa apresiasi penerimaan sastra Indonesia terhadap
sastra di Sulawesi Tenggara. Dibandingkan misalnya katakanlah di Sulawesi Selatan ya kan, atau di Jawa Barat, di Yogyakarta, atau di Lampung, di Jakarta misalnya. Nah, itu kan persoalan lain lagi terkait dengan penerimaan karya sastra itu. Ya memang ada yang mengatakan pencapaian-pencapaian di wilayah lain, termasuk Sulawesi Selatan, itu agak sudah lebih cepat begitu. Pembicaraan atas karya-karya mereka itu lebih banyak dibanding pembicaraan sastra Kendari. Pertama tadi penyebabnya adalah karena karya sastra Kendari memang masih sangat muda usianya, tahun 80-an itu, sastra berbahasa Indonesianya ya kan. Kalau kita menyebut sastra Indonesia modern. Dibanding daerah lain misalnya, yang memang menempuh lebih awal, yang hampir tidak terputus dengan tradisi di masa lalunya begitu. Nah, meskipun demikian, Andika Armanto, dalam catatan saya ada juga capaian-capaian tertentu di dalam sastra Sulawesi Tenggara, entah seperti apa ia dalam penerimaan atau perbincangan di masyarakat sastra kita. Misalnya tahun 2010 atau 2011 itu puisinya Erinto Ibrahim, Buton Ibu dan Sekantung Luka, dan puisi saya Surat dari Matahari itu masuk 5 besar anugerah puisi Kecil Samsul Hari. Sempat saya baca anunya itu Kak. Lalu tahun 2012 novel Ilham Kim Muhyiddin Garis Merah di Ridgeways itu masuk novel unggulan Harian Republika dan diterbitkan oleh penerbit Republika begitu. Lalu tahun 2015 puisi Iwan Konawe, Ritus Konawe itu masuk 15 besar buku terbaik Hari Puisi Indonesia. Lalu yang terkini kan tahun 2019 Muhammad Kadabi Muhajir menerima penghargaan sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Artinya bisa jadi sastra Sulawesi Tenggara belum terlalu dikenal secara luas oleh masyarakat sastra Indonesia. Tengah perjuangan sastra Sulawesi Tenggara yang usianya belum begitu panjang itu juga mendapat sambutan atau apresiasi seperti yang saya sebutkan tadi. Laude Gusman Nasiru itu pernah juga mendapat apresiasi dari ada lomba cipta puisi di UGM ketika dia menempuh dia di UGM. Kita lanjut di sesi kedua ya Kak. Siap. Ya sudah mau waktunya. Ya makasih. Kita lanjut di sesi kedua Kak.